Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 PGMI 7E mata kuliah pendalaman IPA, di mana dosen mata kuliahnya yaitu Bapak Suyatman. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Retno Wijayanti, NIM 183141067. Nah, perkenalkan, nama saya Tri Raharjo, NIM 183141126. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Afifat Kurozi, NIM 183141141. Praktikum 1 yaitu perubahan wujud benda adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk benda lain yang berbeda. Ini terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Biasanya ini terjadi akibat tindakan seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Tujuan dari praktikum ini yaitu merubah wujud benda padat menjadi cair, merubah wujud benda cair menjadi padat, merubah wujud benda cair menjadi gas, dan merubah wujud benda gas menjadi cair. Nah, selanjutnya alat dan bahan dari percobaan perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu ada kompor, yang kedua ada panci dan tutup panci, yang ketiga ada baskom atau wadah kecil, misalnya atau wadah kecil. Di sini saya menggunakan tempat makan yang kecil. Nah, yang keempat yaitu ada plastik bening dan karet. Dan yang kelima yaitu ada air putih dan gelas. Yang keenam yaitu es batu. Nah, berikut itu tadi adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam percobaan perubahan wujud benda. Percobaan perubahan wujud benda yang pertama yaitu perubahan wujud benda padat menjadi cair. Langkah yang pertama yaitu menyiapkan es batu. Setelah es batu ada, yang kedua, es batu diletakkan pada wadah kecil yang sudah disediakan, seperti pada video ini, yaitu wadah berwarna pink. Perhatikan es batu tersebut, itu masih benar-benar berbentuk es dan berbentuk padat ya. Nah, selanjutnya tunggu beberapa menit, sekitar 5-15 menit, akan terjadi perubahan. Nah, setelah 5-15 menit, secara perlahan es batu tadi berubah menjadi mencair sehingga menjadi air kembali. Seperti pada video tersebut, es batu tersebut semakin lama akan mencair menjadi air. Nah, itu percobaan yang pertama. Nah, pada percobaan kedua kita akan melakukan percobaan wujud benda cair menjadi padat. Nah, yang pertama yaitu siapkan plastik bening dan air putih. Yang kedua, tuangkan air putih ke dalam plastik bening. Langkah yang ketiga, ikat plastik agar air tidak tumpah. Yang keempat, masukkan plastik berisi air tadi ke dalam mesin pendingin atau kulkas. Tunggu beberapa waktu, sekitar 2 jam atau lebih. Kemudian keluarkan plastik berisi air tadi. Nah, setelah beberapa waktu plastik berisi air tadi dikeluarkan, ternyata plastik yang tadi berisi air yang cair menjadi padat dan biasa kita sebut menjadi es batu. Itulah proses perubahan wujud benda cair menjadi benda padat dengan adanya perubahan suhu. Nah, selanjutnya yaitu percobaan yang ketiga, perubahan wujud benda cair menjadi gas. Langkah yang pertama yaitu siapkan kompor, panci dan tutup panci serta air. Yang pertama yaitu langkahnya nyalakan kompor, habis itu
Letakkan panci di atas kompor yang menyala. Tuang air setengah gelas. Setelah itu, tunggu beberapa waktu sampai air mendidih. Setelah air mendidih, perhatikan yang terjadi. Dalam peristiwa air mendidih ini terdapat kepulan uap atau asap, sehingga proses cair menjadi gas di sini yaitu adanya uap air ketika air dipanaskan dan mendidih. Uap tersebut termasuk dalam jenis gas. Itu tadi perubahan wujud cair menjadi gas. Nah, yang keempat yaitu perubahan wujud benda gas menjadi benda cair. Nah, tadi sebelumnya kan ada sudah mendidihkan air. Nah, ketika air mendidih di atas kompor tadi, tutup air yang mendidih itu dengan tutup panci. Tunggu beberapa menit, kemudian angkat tutup panci dan perhatikan apa yang terdapat dalam permukaan dalam tutup panci tersebut. Dalam permukaan tutup panci tersebut terdapat butir-butir air. Nah, butir-butir air inilah yang merupakan perubahan wujud gas menjadi cair, di mana uap air tadi ketika panci panci yang berisi air ditutup dengan tutup panci itu menghasilkan butir-butir air tadi. Butir air tersebut berasal dari uap air yang telah mendidih. Nah, itu tadi percobaan dari praktikum perubahan wujud benda. Nah, di sini saya akan menyampaikan hasil analisis praktek perubahan wujud benda dan menyampaikan hasil kesimpulan dari praktek perubahan wujud benda. Ya, langsung saja. Yang pertama ialah padat menjadi cair. Analisisnya ialah proses perubahan wujud benda padat menjadi cair dipengaruhi oleh suhu. Seperti pada es batu akan mencair apabila suhu ruangan panas, yang mana suhunya di atas 0 derajat Celcius. Nah, jadi benda padat akan mencair jika suhu udaranya sangat panas. Nah, selanjutnya ialah yang kedua, cair menjadi padat atau membeku. Analisisnya ialah proses perubahan wujud benda cair menjadi padat dikarenakan suhu yang dingin di bawah 0 derajat Celcius. Jadi, karena suhu dingin terjadilah proses pembekuan pada air menjadi es batu. Selanjutnya ialah cair menjadi gas. Analisisnya ialah proses perubahan wujud cair menjadi gas ini terjadi apabila suhu di atas 100 derajat Celcius. Nah, gas yang dihasilkan pada air putih yang dimasak ini adalah uap yang keluar saat air mendidih. Nah, selanjutnya ialah gas menjadi cair. Analisisnya ialah proses perubahan gas menjadi cair ini memerlukan adanya energi panas. Dan ketika uap air yang suhunya panas ditutup akan melekat pada tutupnya, menjadi butiran-butiran air kembali karena tidak adanya ruang gerak uap. Nah, itu tadi hasil analisis praktek perubahan wujud benda. Lalu saya akan menyampaikan hasil kesimpulan dari praktek perubahan wujud benda. Nah, hasil kesimpulannya ialah berdasarkan data dan hasil analisis di atas,
Maka dapat disimpulkan bahwa perubahan wujud benda dipengaruhi oleh energi kalor atau suhunya. Ketika suhu panas, maka akan mendidih, mengubah cair menjadi gas. Ketika suhu rendah, akan membeku, mengubah cair menjadi padat. Dan ketika suhu di antara panas dan dingin akan menjadi cair. Mengubah padat menjadi cair ataupun mengubah gas menjadi cair. Nah, itu tadi hasil analisis dan kesimpulan dari praktek perubahan wujud benda. Sekian. Praktikum 2 yaitu pemisahan campuran. Kali ini yaitu penyaringan air keruh agar menjadi jernih. Selanjutnya pengertian dari penjernihan air. Penjernihan air dapat dimaknai sebagai proses perubahan sifat fisik, kimia, dan biologi air baku agar memenuhi syarat untuk digunakan sebagai air minum. Adapun tujuan dari penjernihan air adalah menurunkan kekeruhan, mengurangi bau, rasa, dan warna, menurunkan dan mematikan mikroorganisme, mengurangi kadar bahan-bahan yang terlarut di dalam air, menurunkan kesadaran, dan memperbaiki derajat keasaman. Alat dan bahan dalam praktikum ini yang pertama ada kerikil kecil, 2 pasir, 3 batu bata kecil-kecil, 4 botol aqua, 5 air kotor, 6 kertas, dan 7 kapas. Ya, langkah yang pertama yaitu masukkan kapas. Kemudian langkah yang kedua yaitu masukkan pasir. Pangsirnya yaitu secukupnya saja. Kemudian masukkan kerikil atau batu kecil. Kemudian yang selanjutnya yaitu masukkan batu bata merah secukupnya saja. Kemudian masukkan kertas, ya disobek kecil-kecil bisa. Masukkan. Setelah kertas dan bahan-bahannya dimasukkan, tuangkan air kotor sampai agak penuh. Kemudian kita tunggu sampai airnya menetes ataupun keluar. Nah, kita bisa lihat sedikit demi sedikit airnya bisa keluar dibandingkan daripada air yang kotor tadi. Airnya lebih menjadi putih ataupun jernih walaupun nggak sempurna.
Nah, setelah kita menunggu hasilnya, air menetes sedikit demi sedikit, maka di sini kita bisa melihat bahwa air yang di bawah itu lebih lumayan jernih dibandingkan air kotor yang tadi. Nah, ya kurang lebihnya hasilnya seperti ini. Ini walaupun airnya yang di bawah nggak sempurna bersih ataupun putih, setidaknya air yang kotor tadi dapat disaring menggunakan batu bata, kerikil, kertas, kapas, dan pasir. Ya, demikian contoh praktek pemisah campuran dari kelompok 1. Selanjutnya, analisis dan kesimpulan. Percobaan ini mengubah air keruh menjadi jernih dan mengubah warna air dari awalnya kecoklatan menjadi bening. Maka percobaan ini telah memenuhi tujuan dari penjernihan air, yaitu melalui proses penyaringan sederhana yang telah kita praktekkan.